Di sekolah, pastinya terdapat orang-orang di dalamnya. Orang-orang tersebutlah yang dinamakan dengan anggota masyarakat sekolah. Salah satu anggota masyarakat sekolah ialah murid. Murid diartikan sebagai komponen manusia yang menempati posisi sentral dalam pendidikan atau biasa disebut dengan peserta didik. Dalam dunia pendidikan, guru pastinya memiliki tujuan dalam pendidikan, salah satunya adalah menjadikan murid berprestasi. Lalu, bagaimana caranya menjadi murid yang berprestasi? 1. Belajar dengan efektif. Murid perlu menguasai skill belajar secara efektif. Dengan menguasai cara belajar efektif, hal ini akan memudahkan murid mendapatkan hasil yang memuaskan. 2. Aktif dalam pembelajaran. Bersikap aktif sangat penting agar murid bisa cepat mengetahui materi pelajaran. Dengan sikap aktif, murid akan selalu tergerak untuk mencari tahu sebuah materi hingga tuntas. 3. Memiliki motivasi yang tinggi. Murid butuh motivasi dan dorongan yang tinggi. Hal itu sangat penting agar murid selalu memiliki motivasi yang kuat, sehingga motivasi tersebut akan menggerakkannya untuk meraih prestasi tinggi, maka murid akan berusaha keras untuk mewujudkannya. 4. Memiliki tekad berprestasi. Hampir kebanyakan anak yang berprestasi memiliki tekad yang kuat untuk mencapai hasil terbaik. Oleh karena itu, murid akan berusaha keras belajar agar mendapatkan hasil maksimal. Prinsip anak dengan mental unggul adalah hari ini adalah harus lebih baik dari hari kemarin. Dengan prinsip ini, murid akan berusaha untuk terus menjadi lebih baik setiap harinya. Masing-masing siswa memiliki potensi dan kemampuan dalam diri mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Individu yang memiliki bakat dan inteligensi tidak semuanya sama. Tiap individu memiliki minat dan bakat dalam belajar yang berbeda-beda. Dan masing-masing individu harus bersifat selektif atau pemilih ketika menentukan pengetahuan dan keterampilan yang akan dia pelajari. Ada beberapa keterampilan dan kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh masing-masing siswa. Yang pertama adalah kecerdasan visual atau spasial. Jenis kecerdasan visual adalah tipe yang sering berkutat dalam industri kreatif, dengan gaya belajar yang dominan menggunakan visual. Ciri-ciri orang yang memiliki tipe kecerdasan visual antara lain lebih tertarik oleh buku yang isinya didominasi oleh gambar, mudah menangkap data dalam bentuk visual seperti infografis dan video. Tipe kecerdasan yang kedua adalah kinestetik atau fisik. Kalau kamu adalah orang yang menyukai kegiatan belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari, itu artinya kamu termasuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik. Kinestetik memanfaatkan kemampuan dan interaksi fisik lewat gerakan tubuh untuk pendukung proses belajar. Tipe kecerdasan yang ketiga adalah auditory atau musik. Jika kamu adalah orang yang senang melibatkan media berupa suara dan musik dalam kegiatan belajar, bisa jadi kamu masuk ke dalam tipe kecerdasan auditory. Kecerdasan berikutnya adalah verbal atau linguistik. Mereka banyak memanfaatkan penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Orang yang masuk dalam kategori ini punya bakat alami di pelajaran bahasa dan cocok dalam kegiatan yang butuh kemampuan berbicara yang baik, seperti debat atau pidato. Urutan kelima, yaitu tipe kecerdasan logika atau matematis. Orang-orang yang termasuk ke dalam tipe kecerdasan logika memiliki skill dalam urusan menguraikan informasi berbasis data dalam bentuk angka dan juga kemampuan analisis yang baik. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan sosial atau interpersonal. Individu dengan tipe kecerdasan sosial punya kelebihan dalam urusan menjalin interaksi dengan orang lain dan suka dengan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas ataupun grup. Ciri-ciri individu yang masuk ke dalam tipe kecerdasan sosial antara lain memiliki kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal yang baik, mampu melihat suatu kondisi dari berbagai perspektif. Selanjutnya adalah tipe kecerdasan soliter atau intrapersonal. Orang dengan tipe kecerdasan ini mampu memotivasi dirinya sendiri dan lebih memilih menjadi pribadi yang independen, tanpa bergantung pada sebuah kelompok.
Yang terakhir yaitu tipe kecerdasan naturalis. Naturalis punya minat yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan alam, mulai dari kegiatan yang melibatkan interaksi dengan hewan dan tumbuhan. Penerapan teori kecerdasan ganda dalam proses pembelajaran mempunyai andil yang besar dalam membantu proses pengembangan inteligensi yang dimiliki siswa. Masing-masing siswa memiliki inteligensi yang berbeda, sehingga nantinya siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang sesuai dengan inteligensi yang ada dalam dirinya.